Ya dulu air Sungai Ciliwung ini bersih betul. Tapi sekarang ini airnya sudah penuh dengan sampah tuh. Membentang luas, mengelilingi Jakarta, Depok, hingga Bogor. Inilah Sungai Ciliwung. Airnya mengalir sejauh 120 km dari Gunung Gede Pangrango hingga pantai Teluk Jakarta. Dulu, Sungai Ciliwung dikenal bersih, bahkan menjadi sumber mata air yang digunakan warga pinggir sungai. Tapi, itu dulu teman. Lihat deh, dari tahun ke tahun, warna air Sungai Ciliwung semakin keruh ya. Sampah plastik terlihat di mana-mana, menyumbat saluran air. Pantas saja, kalau hujan turun, Sungai Ciliwung meluap, dan kami yang tinggal di pinggir sungai sudah pasti kebanjiran. Sampah hasil rumah tangga, pabrik, dan bahan kimia menjadi penyebab air Sungai Ciliwung tercemar. Semakin menuju hilir sungai atau Teluk Jakarta, air bukan hanya tercemar, tapi juga berbahaya. Ini kondisi air Sungai Ciliwung di sekitar rumahku, Condet, Jakarta Timur. Hitam, pekat, dan lengket. Inilah kondisi air di hilir Sungai Ciliwung, Kali Kamal Muara yang terhubung dengan Teluk Jakarta. Saat sedang asyik berenang, tak sengaja airnya masuk ke dalam mulut. Rasanya pahit dan berminyak. Tapi bagi kami yang tinggal di pesisir Jakarta, melihat air seperti ini menjadi pemandangan biasa, teman. Karena kami di sini memang kekurangan air bersih dan terlalu sering menggunakan air kotor. Meski jarak tempat tinggal kami berbeda, tapi air Sungai Ciliwung yang mengitari Condet hingga Teluk Jakarta membuat kami merasakan hal yang sama. Ya, kekurangan air bersih. Karena itu, aku harus bergerak. Karena air adalah kehidupan, menjaga kebersihan adalah kuncinya. Inilah arti air bagi kami. Condet, Jakarta Timur. Dikenal sebagai salah satu cagar budaya Betawi. Letaknya persis di pinggir Sungai Ciliwung. Oh iya, Condet berasal dari nama anak Sungai Ciliwung, Ciondet. Bagi orang Condet, Ciliwung bukan hanya sebuah sungai, tapi sudah menjadi bagian dari hidup dan budaya kami. Saat kemarau tiba, hampir setiap hari anak-anak yang tinggal di pinggir sungai memanfaatkan air untuk mandi dan mencuci baju.
Tapi saat musim hujan datang, air sungai meluap. Banjir setinggi 1-4 meter pun masuk ke rumah-rumah warga. Noda kuning di tembok ini buktinya. 1 tahun lalu, aku dan keluarga harus mengungsi dan tidak bisa bersekolah. Aku Awai dan keluargaku rasanya sudah bosan terkena banjir. Karena salah satu penyebab banjir adalah sampah, aku mengumpulkan sampah plastik di rumah untuk dijadikan ekobrik. Ini sampah plastik. Emang nggak habis-habis apa ngumpulin plastik? Awal belum selesai dan tugasnya. Nah, ya mendingan dah daripada dibakar ya. Mendingan dikumpulin, ada manfaatnya ya. Iya, kalau nggak dikumpulin begini, sampah plastik dikali juga banyak. Banjir mulu lagi. Ibu banjir dari tahun kapan sih, Bu? Nek, banjir mah dari dulu banget, dari kakak umur 4 tahun lah. Dulu sih tinggi deh, sampai atap aja tuh kelihatannya cuma dikit doang. Dulu kakak sama ibu kejebak banjir, pengen dibawa ke rumah mbah, rumah mbah juga banjir. Akhirnya ngungsi deh di masjid atas. Menurut kami warga Condet, kegiatan sederhana seperti membuang sampah dengan benar membuat air sungai tidak terlalu tinggi saat banjir. Tapi sekarang mungkin karena sampahnya udah kurang, jadi banjirnya agak turun sekarang. Kemarin 2 meter, sekarang tandanya tuh cuma 1 meter lebih. Pandai? Sampah plastiknya ada lagi gak, Bu? Oh ada, buat apaan sih? Buat Ini? bikin ekobrik. Mau dipisah? Iya, Kalau yang ini yang basah gimana nih? taruh tempat yang basah. Oh gitu, cobaannya ada lagi yang baru nih. Berangkat dari kebiasaan kecil, jangan sampai sampah yang aku hasilkan berakhir dengan mengotori air sungai. Gitu dikumpulin. Iya. Kita nggak bisa berenang lagi, kalinya kotor. Iya, tuh sampahnya banyak banget, menumpuk. Sebenarnya bagaimana sih membedakan mana air bersih layak pakai dengan air kotor? Kakak ingin menjelaskan kondisi secara umum bagaimana mengetahui bahwa air itu sehat atau tidak. Apa kata profesor ya teman? Kalau kita lihat di sini itu juga kelihatan bahwa air ini berwarna, jadi tidak jernih. Ini menandakan bahwa air ini juga tidak sehat. Jadi tingkat kejernihan juga berbeda-beda. Mungkin ada yang sangat jernih, itu menandakan bahwa air itu bagus. Kalau sudah mulai berwarna kekuningan, itu juga mengindikasikan bahwa ada bahan pencemar. Apalagi kalau sampai hitam. Hitam itu biasanya mengindikasikan ada bahan-bahan pencemar lain yang lebih berbahaya seperti bahan kimia. Nah kalau itu kita ketahui, apalagi ada busa, ada bau, itu lebih baik air tersebut tidak digunakan untuk mandi misalnya, atau untuk mencuci pakaian, atau apalagi digunakan untuk air minum. Tentu saja itu sangat tidak layak. Air yang warnanya semakin jernih, tanda air yang semakin bagus. Itu cara melihat kualitas air, teman. Jadi adik-adik, kesimpulannya adalah kita harus hati-hati kalau mau menggunakan air secara langsung, misalnya untuk minum. Kalau misalnya kita menemukan air yang dengan ciri-ciri yang tadi, lebih baik tidak digunakan. Inilah ciri air yang dikatakan profesor. Air yang terlihat jernih itu sehat. Air yang kekuningan atau kecoklatan artinya sudah tercemar. Dan air yang berwarna hitam sudah sangat tercemar dan berbahaya untuk digunakan. Dari ciri-ciri yang profesor jelaskan, menurut teman, apakah air sungai Ciliwung masih layak kita gunakan? Air yang bersih dimulai dari lingkungan yang bersih. Bagi kami warga Condet, kebersihan Sungai Ciliwung juga mempengaruhi air di rumah kami. Tahu nggak kita sekarang mau ngapain? Bersungai. Apanya sih yang dibersihin? Sampah.
ngambilin sampah? Plastik. Ada yang tahu sampah plastik itu bakal hancur berapa tahun? 400. Paling cepat 450 tahun. Dan bahkan ada plastik yang memang nggak bakal hancur sampai ratusan tahun. Terus kan anak, sampah apa aja nih yang diambil selain plastik? Kita hari ini kita mau ngambil sampah-sampah di bantaran kali. Jadi yang diambil cuma sampah plastik aja ya. Kalau Kalau ada tanahnya dibuang dulu tanahnya. Kalau ada kotorannya dibuang dulu kotorannya. diapers, Kayaknya nggak banyak diapers di pinggiran bantaran kali. Tapi kalau ada kita masukin ke tempat yang terpisah supaya kita buang nanti. sebelum kita mulai, marilah kita berdoa agar diberikan kemudahan, keselamatan, serta kekuatan. Berdoa dimulai. River Ranger, Sign up for plastik! Karena itu, aku dan teman-teman komunitas River Ranger tergerak untuk membersihkan air Sungai Ciliwung setiap minggu. Sampah plastik paling sering kami temui, dan sampah jenis inilah yang membuat aliran air sungai tersumbat. Kami akan menyulap sungai dan sekitar tempat tinggal bebas dari sampah. Wah, banyak ya sampah plastik yang sudah kami kumpulkan. Sampah ini akan berakhir begitu saja ke hilir sungai dan membunuh makhluk hidup yang tinggal di air. Para River Ranger tentu saja tidak mau hal itu terjadi. Setelah ini, sampah plastik akan kami pilih, dan yang masih layak akan digunakan kembali. Mungkin apa yang aku dan warga Condet lakukan terlihat sederhana ya, tapi kami percaya hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. teman-teman, tadi kita udah ngambil sampah dari bantaran sungai. Nah sekarang kita mau pilah-pilah karena di bank sampah ada beberapa sampah plastik yang diterima, ada yang enggak. Sisanya yang enggak, nanti kita jadiin apa? Eco-brick. Sip. Oke adik-adik, hari ini kita akan melakukan susur sungai, yaitu dalam rangka kita bersih-bersih Kali Ciliwung ya. Nah, sekarang peralatannya, yang ini ada karung, mana karung tadi? Nah, yang lain nanti pegang karung ya, pokoknya semua yang ada. Ayo, sekarang kita menuju ke Kali Ciliwung. Ayo, mari. Ya. Gerakan bersih-bersih Ciliwung yang kami lakukan telah menginspirasi banyak komunitas Ciliwung lainnya untuk peduli dan menjaga kebersihan sungai. Oke, sekarang mulai kita bersih-bersih. Ambilin apa yang ada plastik, semua dibersihin. Banyak juga warga yang sadar untuk ikut membantu membersihkan sungai dari sampah. Ada yang masih anak-anak sepertiku, hingga yang sudah dewasa. Hampir setiap minggu, teman-temanku rajin membersihkan sungai. Alatnya sederhana saja, hanya sebuah garpu besar. Ya dulu, air Sungai Ciliwung ini bersih betul. Tapi sekarang ini airnya sudah penuh dengan sampah tuh. Lihat tuh sampah-sampahnya itu. Mudah-mudahan kita bisa bersih-bersih. Semoga nanti ada kesadaran masyarakat untuk tidak buang sampah di Kali Ciliwung. Supaya air Sungai Ciliwung kembali bersih ya seperti dulu. Bisa mandi, banyak ikan-ikannya gitu ya. Gerakan bersih-bersih Sungai Ciliwung ini akan membuat air sungai bersih dan menjadi sumber mata air yang bisa kami manfaatkan. Ayo. Nah, tadi itu kan kita udah
bersih-bersih Sungai Ciliwung ya. Nah, sekarang kita akan lihat dampak dari kita bersih-bersih di sungai itu. Nanti dampaknya ke air yang ada di sekitar sini bersih apa enggak? Kita lihat ya. Ya, nih. Coba. Tuh. Lihat tuh kan. Airnya bening. Airnya bisa buat bersih-bersih. Nah, cuman ya harus hemat-hemat air ya. Jangan mentang-mentang airnya bersih, airnya dibleberin gitu aja. Mengalir sejauh 120 km dari hulu, Gunung Gede Pangrango, melintasi Bogor dan Depok. Sekarang kita berada di hilir Sungai Ciliwung. Ya, perairan Jakarta Utara yang tersambung langsung ke Teluk Jakarta. Teman, coba bayangkan kalau tidak ada air dalam hidup kita. Pasti akan sulit sekali ya. Karena semua makhluk hidup memerlukan air untuk minum, mencuci, dan memasak. Inilah yang kami rasakan di Kampung Tada Hujan. Hampir semua warga di kampungku menaruh botol dan galon di atap rumah, berharap hujan segera turun agar airnya bisa kami gunakan. Tapi karena hujan belum juga turun, untuk mendapatkan air bersih, kami harus membeli air PDAM. Di rumah AM tuh kalau pengen dapat air harus beli 8.000. 5 yang hitungan kotak apa sih? Drigen. Baim, beli air Gi, makanya pakai air jangan boros-boros. Inilah kegiatanku setiap pagi. Ya, membantu kakakku membeli air. 1 jerigen hanya cukup untuk 1 hari, teman. Untuk persediaan, kami biasanya membeli 8 jerigen sekaligus. Bang Haji, beli air. Ya, boleh. Saya ambil ya. Ya. Orang. Semua anak-anak di Kampung Tada Hujan merasakan hal yang sama sepertiku, kekurangan air. Aku sebenarnya sedih sekali melihat air di kampungku yang tercemar. Belum lagi banyak sampah di bawah rumah. Dan toilet umum yang kotor. Tempat tinggal yang bersih dan air yang bersih masih sebatas mimpi untuk bisa kami rasakan. Buat nyuci, mandi, cuci piring itu aja. Buat masak enggak, minum enggak, air pump kita beli. Sebulan mah ya bangsa 400, 500 sebulan. Kalau pakai air pump terus kalau kita beli. Kalau saya sih mendingan ya. Ini 80.000 sebulan. Beli air pump segerobak paling-paling seminggu baru habis masak. Nasi doang, diminum, itu doang. Mandi nyuci air bor ini pakai. Saat hujan tidak turun dan kami kesulitan membeli air PDAM, kami memanfaatkan air bor. Dulu ada beberapa kakak-kakak mahasiswa yang membuatkannya untuk kami. Airnya memang tidak jernih, kadang terlihat kuning, tapi cukup membantu kami. Kami bersyukur sekali. Cuman ini apa agak merah-merah. Kita ngambil air wudhu, mandi ini semua pakaian. Air di sini sangat kotor. Jadi aku dan teman-teman sering menemukan sampah dari bawah permukaan air.
Kadang sampah gabus ini bisa kami jadikan mainan. Sayang sekali ada yang membuangnya. Air di Kali Kamal Muara tidak sehat karena airnya sudah berwarna coklat dan hitam. Tapi tidak ada pilihan lain, teman. Kali ini adalah satu-satunya tempat untuk aku latihan renang. Meski sebenarnya aku sering merasakan gatal-gatal setelah berenang di kali. Kemarin aku berenang, baru setengah ubur-ubur, gatal dan airnya juga gatal, airnya asin. Apakah gatal-gatal yang aku rasakan di kulit karena aku sering berenang di air kotor? Adik-adik sekalian, kalau kita umpamanya tercemar, airnya tercemar, dan itu selalu terus-menerus kita pakai, itu berdampak lebih berat. Karena air itu kan kita tidak tahu apakah dia buangan limbah atau sisa-sisa pembuangan limbah yang bercampur yang kita pakai tiap hari, ya pasti dampaknya berat. Karena pertama, mungkin awalnya kita cuma gatal-gatal, merah-merah, tapi ada juga orang nggak apa-apa, tidak gatal, tidak merah, dia tetap biasa aja. Tapi ternyata zat-zat kimia dari buangan limbah itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Karena fungsi kulit kita itu kan bisa meresap. Kalau setiap hari dipakai dan meresap terus-menerus, itu dampaknya bisa ke organ dalam. Sepanjang Januari hingga September, RSUD Koja menerima 3.820 pasien dengan keluhan sakit kulit. Penyebabnya kebersihan air, udara, kimia, dan sanitasi yang buruk di Jakarta Utara. Kampung yang ternyata bersebelahan dengan lautan luas harus menada hujan di atap rumah atau merasakan air kotor, juga menunggu kemarau yang tak kunjung selesai. Bisa merasakan air dan lingkungan yang bersih bukan menjadi harapanku saja, tapi juga harapan semua orang yang tinggal di sepanjang aliran Sungai Ciliwung. Mungkin belum banyak yang bisa kami lakukan untuk menjaga kebersihan air Sungai Ciliwung, tapi kami yakin langkah kecil yang kami lakukan hari ini kelak akan menyadarkan setiap orang untuk menjaga sumber air. Semua cerita hari ini tentang air yang menjadi sumber kehidupan. Dalam sumber itu pun kami punya harapan kecil, hanya ingin merasakan air yang bersih. Dengan gerakan yang kami lakukan, kami percaya suatu hari nanti Ciliwung akan kembali jernih seperti dulu.